Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk program Bilangan Bunga. Kemarin sebenarnya ini lanjutan dari pertemuan ke-6 ya. Saja ada UTS ya, jadi potong gitu ya. Setelah kalau kemarin di pertemuan 6 itu kan dua metode ya yang sudah kita bahas, cabang batas sama hari ini satu metode saja, yaitu program 01 ya. Ini program 01 merupakan kasus khusus bilangan bulan, di mana XI ini tulisnya 0,1 ya, itu bukan angka desimal, tapi itu ada dua, yaitu 0 dan 0 atau 1. Masih bisa dengar suara saya? Tadi agak sempat terputus. Bisa ya? Saya ulang saja ya. Dan lancar sinyalnya, bisa nangkap suara saya. Ada yang bisa dengar suara saya? Sempat terputus. Pak, kedengaran. Kedengaran Pak, kedengaran. Siapa? Tapi putus-putus sedikit Pak. Dua kali ini keluar dari Zoom. Ya. Sinyalnya ini karena hujan. Jadi program 01 ini nilainya ada dua saja ya, 0 atau 1. Untuk semua I, S1, S2, S3, dan seterusnya. Dan program 01 lebih mudah dilakukan dibandingkan metode cabang batas ataupun bidang potong. Kita nggak perlu gambar, kalau cabang batas kan kita gambar grafik atau metode simuleks ya. Kalau bidang potong kita kerjakan dengan metode simuleks saja. Kalau untuk yang program 01 nggak perlu seperti metode cabang batas dan bidang potong. Kalau memasukkan nilai inputan dari nilai X-nya ya, kan apakah sudah sesuai dengan kondisinya atau enggak. Sekarang kesimpulannya nanti ada diagram alirnya yang perlu kita perhatikan. Kan tetapi pengujian membutuhkan waktu yang lama jika jumlah variabelnya cukup besar ya. Kalau jumlah variabelnya ada 5 ya, maka untuk kemungkinan penyelesaiannya itu adalah 2 pangkat n. Variabelnya ada 3 ya, 3 ada 8 kemungkinan penyelesaian. Tapi enggak mesti semuanya 8 cara langkah penyelesaian tersebut dikerjakan ya. Ada istilahnya titik itu nggak perlu dijalankan lagi,
Dan penyelesaian program 01 lebih efisien metode enumerasi implisit. Metode enumerasi implisit mirip dengan metode batas. Jadi kita gambarkan seperti pohon gitu ya. Ada akar, ada daunnya, cabangnya seperti di kan hanya ada 2 cabang ya. Seperti di program ada 2 cabang. Kita lihat metode enumerasi implisit ya. Ini dasarnya adalah mengenumerasi sebagian kecil dari semua penyelesaian yang tidak visible atau akan menghasilkan nilai yang tidak lebih optimal dari nilai penyelesaian yang sudah didapat itu kita dapat abaikan. Nah, mirip seperti nilai ambang batas. Kalau nilai tergantung soal gitu ya, apakah dia ada istilah batas atas, batas bawah gitu ya. Kalau dirasa kita mencantumkan satu titik, misalnya titik 2, misalnya kita cantumkan, apakah bisa lebih bagus dari titik yang lainnya. Miriplah seperti ini. Iterasinya digambar seperti ini. Kan seperti ini juga ya. Hanya saja nilai X-nya itu kalau yang kemarin lebih kecil sama dengan ya, tidak sama lebih besar. Ini di program 01 itu nilainya ya 0 dan 1, 0 dan 1. Di cabang kiri itu kita selalu kita kasih nilai 1 ya. Cabang kanan itu kasih kiri itu selalu 1. Kalau metode cabang batas bisa lebih dari 1 ya nilainya. Misalnya X2 lebih kecil sama dengan 4. Jadi X2 sama, lebih besar sama dengan 5. Jadi nilainya lebih dari 0 atau 1 gitu ya. Metode cabang batas. Sedangkan program 01 ya nilainya cuma 2, nggak boleh yang lain gitu ya. Ini yang mempermudah kita nanti pekerjaan. Nah, kita nanti tinggal menginputkan variabel saja, nilai variabel 1 atau 0 ya tinggal dikalikan, gampang. Perkalian 1, perkalian 0 ya. Dipusingkan untuk perkalian. Kemudian di sini ada kenapa XI. Jadi boleh sembarang ya, kita pakai S1, S2, S3 boleh. Supaya teratur ya kita pakai X cabang yang pertama ya. Jadi ada level 1 yang cabang dari A itu kita sebut level 1. Cabang dari B dan dari C itu kan sejajar ya. Itu level 2. Kita pakai nilai X. Kita pakai 2. Kalau yang cabang dari A 1, 1, 1. Tapi untuk yang kalau ingin berbeda pakai 3 dulu ya silakan, nggak masalah. 3 sama dengan 1, F3 sama dengan 2. Supaya teratur aja ya. Jadi kita kalau hitung atau itu kan mulai dari 1, 2, 3. Kemudian di dalam metode enumerasi implisit atau program 01 ini ada 2 istilah yaitu variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap itu variabel yang sudah ada di dalam gambar pohon. Sedangkan variabel bebas itu yang belum tergambar di pohon. Misalnya di suatu persamaan matematis ya fungsi tujuannya jumlah variabelnya ada 3 misalnya. 1, F2, F3, F4. Sedangkan di gambar misalnya gambar yang ini hanya F1 saja yang baru ditulis ya. Berarti variabel tetapnya itu yang tertampil di gambar adalah X1
Sedangkan yang belum masuk di gambar di form bin itu adalah X2, X3, X4 itu masuk dalam variabel domain. Ini penting untuk diketahui variabel tetap dan mana variabel bebas karena nanti akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian algoritma program 01 itu ada dua istilah ya, ada forward step, ada backtracking. Forward step ini kita ujilah apakah suatu titik iterasi perlu dicabang. Nanti cara pengujian kita lihat di slide berikutnya. Jadi ada dua teknik pengujian yang harus dilakukan, ada uji fungsional dan uji inklusivitas. Kemudian di forward step ini jika perlu maka titik tersebut ke kiri dengan memberi nilai jadi cabang tadi ya, kalau kita mencabangkan ke kiri satu ya, jadi 0 itu selalu di kanan. Forward step itu kita mencabangkan, misalnya A ini dicabangkan enggak ya, kalau dicabangkan ya cabangkan ke kiri gitu ya. Kemudian lakukan terus hingga sampai pada suatu titik yang tidak dicabangkan lagi. Tergantung ke titik yang tidak dicabangkan lagi ini tergantung pengujiannya ya, apakah dia perlu dicabangkan enggak titik. Sedangkan yang ruas kanan ini masuk sebagai backtracking. Nah, di sini carilah titik. Jadi cabang kanan itu ya backtracking. Ya. Carilah titik terdekat di atasnya sebuah cabang kiri. Nah, di sini B itu kita uji itu ya. Misalnya B ini ternyata tidak perlu dicabangkan gitu ya. Maka kalau nggak dicabangkan, maka sebaliknya kita harus lakukan backtracking. Backtracking ini adalah mencari titik terdekat di atasnya ya. Hanya memiliki sebuah cabang kiri, berarti belum punya cabang kanan. Nah, ini kan C-nya misalnya kita belum buat nih, C-nya belum buat ya. I X1 sama dengan 0 ini belum kita buat, baru A dan B. Nah, B-nya tadi kan tidak bisa dicabangkan ya misalnya. Maka kita lakukan backtracking, kita cari titik yang di atasnya ya, yang terdekat. Terdekat itu adalah A yang di atas. Nah, ini kita cek apakah dia sudah punya cabang kanan atau enggak gitu ya. Kita belum ya. Kita lakukan backtracking atau buat cabang kanan untuk titik C. Kemudian apabila semua titik di atasnya sudah memiliki dua cabang, maka hentikan proses. Ya. Jadi iterasinya berhenti. Jadi proses perhitungan program 01-nya berhenti gitu ya. Nah, di sini misalnya C ini kita uji, misalnya C ini kita uji apakah dicabangkan atau enggak, misalnya tidak perlu dicabangkan. Maka kita harus melakukan sebaliknya, yaitu backtracking ya. Kita cek titik atasnya yang terdekat A ya. A ini sudah punya cabang kanan enggak? Dan kita cek lagi di atas A-nya ada enggak titik ini lagi. Ternyata sudah tidak ada titik lagi ya di atas A. Maka iterasinya sampai di situ gitu ya, berhenti. Maka hentikan cabangkan titik PK ke kanan. Jadi backtrack itu ya cabang kanan ya. Dengan nilai XK-nya sama nya ya tergantung nanti bisa I itu ya. Jadi bisa satu, bisa satu, dua, tiga, ya seperti itu. Dan di sini jelas tadi kan ada level 1, level 2. Jadi setiap level itu harus pakai variabel yang sama ya. Dan kayak di sini X1 sama dengan 1, di sini X2 sama dengan 0. Kalau mau pakai X1 di level 1 ya semua ada di level 1 ya X1 semua. Di level 2 mau pakai X3
cabang dari B dan cabang dari C itu ya pakai X3 semua. Pakai line X3. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat level 1 pakai X1, level 2 pakai X2, level 3 pakai X3. Tapi tidak dilarang ya mau pakai X3 di atas dulu, X1-nya di tengah, X2-nya di bawah, nggak masalah. Kemudian bentuk standar program 01 ya. Sama seperti program metode sintaks ya. Jadi sebelum kita masuk menggunakan tabel sintaks, kita harus merubah sintaks ini standar program 01. Ini kalau kita lihat mirip gitu ya, sama seperti ini ada tujuan dan kendala. Ini fungsi tujuannya, standarnya itu harus minimumkan ya. Kalau soalnya maksimalkan, kita ubah jadi caranya nanti kita lihat. Kalau kita lihat fungsi tujuannya ya sama ya. Saja di sini syaratnya itu koefisiennya ya itu harus lebih besar dari 0, harus positif gitu ya. Jadi nggak boleh negatif, harus plus 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 gitu ya. Nggak boleh min, ya keluar kita promosikan. Dan kendala juga sama ini ya, kendala sama. Di sini kendala disyaratkan harus tandanya lebih kecil ya. Seperti sama. Dan jadi kalau ada ketemu lebih besar sama dengan atau tanda sama dengan itu kita harus ubah ya. Jadi, kemudian untuk kendala yang terakhir ini menjelaskan kalau X1, X2, Xn itu nilainya 0 atau 1 ya. Jadi, kalau seperti biasa kan kita tulis lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi, di sini dibatasi nilainya 0 atau 1 ya, pilih salah satu. Tidak bisa pilih 2. Ya, jadi BI tidak disyaratkan lebih besar dari 0 untuk ruas kanannya, boleh negatif ya nggak masalah. Tapi JJ yang tadi yang di harus positif ya. Cara mengubahnya, yang pertama kalau kita ketemu soal kan, kita jadikan soal menginginkan. Caranya dengan kalikan min 1. Misalnya soal ini contoh soal menginginkan Z sama dengan 2 tambah 3 minimumkan kali min 1 aja ya. Z-nya nggak usah kali min 1 ya. Cross kanan aja nih. Jadi min 2 X1 min 3 X2. Ini sudah jadi soal. Kemudian yang kedua, jika kendalanya ketemu ada lebih besar sama dengan, aturannya kan harus bentuk lebih besar. Maka kita harus ubah ke lebih kecil sama dengan ya. Caranya sama juga dengan kali min 1 ya. Kalau tanda ini kan dikali min 1 kan dia nanti terbalik ya. Ada lebih besar sama dengan itu kalau kita kalikan min 1 ya ini akan menjadi terbalik. Itu lebih kecil. Atau sebaliknya ya. Lebih kecil sama dengan dikali min 1 ya jadi lebih besar. Selain itu ya jangan lupa dikalikan juga ya min 1 itu di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi jangan hanya tandanya saja. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, jika ketemu kendala sama pakai persamaan, gitu ya. Misalnya di sini pakai sama dengan, gitu ya. Sama dengan B1, B2, sama dengan BN.
kita harus ubah menjadi dua buah kendala, kita pecah. Satu pakai tanda lebih kecil sama dengan, satu lebih besar. Misalnya contoh kendalanya X1 min X2 sama dengan 4. Jadikan dua kendala, yang satu pakai tanda lebih kecil sama. Nilai di ruas kiri dan kanan itu sama ya. 1 kurang 2, 2 juga sama. 4 ya. Cuma tandanya saja yang berbeda. Dan yang terakhir tadi kan aturannya tujuan itu kan koefisiennya harus positif ya. Jadi kalau ketemu yang negatif itu, maka kita misalkan gitu ya, kita misalkan koefisien mana yang negatif itu dimiliki oleh variabel apa misalnya. Dimiliki oleh variabel 2 X2 misalnya. Maka X2 itu yang kita akan misalkan itu nanti sama dengan 1 kurang X2 aksan gitu ya. Ada aksan supaya membedakan X2 dengan X2 aksan. Mau pakai aksan, mau pakai huruf yang lain nggak masalah, yang pakai i itu nanti setelah kita misalkan kita ganti nilai X2 itu ke dalam sasaran dengan nilai 1 kurang X2 aksan ya, misalnya X2 nya yang kita misalkan, jadi akan terbentuk persamaan yang baru ya setelah kita misalkan. Kita lihat minimumkan Z sama dengan 2X1 min 3X2. Kendalanya X1 min 2X2 lebih kecil sama dengan min 1. Ya. Kendala kedua 3X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 2. Di sini kita cek ya satu-satu ya. Kalau soal tujuannya sudah minimumkan belum gitu ya. Kemudian kedua ya, kendalanya apakah ada yang lebih besar dengan, kita nggak ada ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada persamaan, kita tidak ada ya. Jadi abaikan nih kendala yang ketiga ya, kita fokus ke kendala satu. Kendala ketiga ini untuk menjelaskan kalau S1 S2 jadi tidak ada yang pakai persamaan. Kemudian yang syarat keempat tadi kita cek apakah nilai koefisien dari tujuannya sudah positif semua ya. Ternyata kalau kita lihat di sini X1-nya CI satunya ya, C1-nya 2 positif. C2-nya min 3. Nah, ini yang bermasalah. Maka kita misalkan 3 ini dimiliki oleh variabel mana? X2. X2 yang kita misalkan 1 kurang X2. Mau pakai Y2 boleh silakan. Kadang rancu ya pakai aksen ini. Nggak kelihatan kata petiknya ya. Kemudian kita substitusikan ke soal yang asli ini, permisalan ini. Jadi semua X2 itu ada di soal awal kita ganti dengan 1 kurang X2. Nah, kita masukkan 2X1 min 3, X2-nya diganti 1 kurang X2. Dan ya, seperti ini. Kendala satunya X1 kurang 2 kali X2-nya diganti 1 kurang 2 kendala kedua juga sama. Nanti hasil yang di ruas kanan ini yang kita pakai ya untuk program 01.
Kemudian sekarang kan sudah disebutkan, kemudian itu ada dua ya, uji penyelesaian nol sama uji invisibilitas. Jadi kemudian ini yang menentukan apakah dia dicabangkan atau tadi yang kiri ya, kalau perlu dicabangkan berarti proses cabang kiri, atau perlu backtracking cabang kanan ya. Jadi ada hasilnya. Kita lihat dulu yang pengujian pertama. Di penyelesaian nol adalah pemberian nilai nol pada semua variabel bebas. Jadi kan ada istilah variabel bebas ya. Perhatikan juga ya, karena nanti akan masuk stepnya ya, variabel bebas. Untuk di awal, jadi ada istilah Z. Karena soalnya minimum kan, atau standar dari program itu kan minimum kan ya. Cabang batas itu ada istilahnya, kalau soalnya minimum kan dia pakai istilah pada batas. Harapannya masih ada, jadi di apa, di dulu tuh nilai batas atasnya. Kita siapa tahu nanti kalau kita mengerjakan ketemu lagi nilai yang lebih kecil lagi ya, di titik yang berikutnya hasil percobaan akan berubah lagi batas atasnya menjadi di titik yang lebih optimal lagi ya, lebih kecil lagi. Di sini kita lihat kalau ya di sini ZU untuk di awal ya, melakukan percabangan itu nilai ZU-nya itu kita berikan nilai itu adalah bilangan positif tak berhingga ya, positif yang sangat besar ternyata. Kita lihat alurnya, beri nilai 0 pada semua variabel bebas. Jadi mana kita tentukan dulu nih mana variabel bebas. Tadi kan variabel tetap itu yang ada di pohon biner ya. Kan variabel bebas itu yang tidak belum tergambar di pohon biner. Dari itu kita bisa tentukan variabel bebasnya mana ya. Kita berikan nilai 0, kemudian kita masukkan kita hitung nilai Z-nya ya. Ini ya. Nanti kita hitung mana variabel bebasnya, apakah X1, X2, variabel bebasnya 0, 2 kali 0 kurang 3 kali 0, ya, 0. Gitu. Jadi hitungnya lebih enak gitu ya, grafik atau metode. Kemudian kita cek ini, ya apakah Z hasil yang ini ya itu lebih besar Z untuk di awal itu yang positif tak berhingga gitu ya. Kalau ya, maka kita hentikan proses pada titik. Jadi kita tidak perlu cabangkan, tapi kita lakukan backtracking. Ya, kita cari titik yang di atasnya dan kita buat cabang kanan di titik yang di atasnya. Kemudian kalau tidak, kalau Z lebih besar sama dengan Z-nya tidak terpenuhi, maka kita cek semua kendalanya ya. Logika dari kendalanya dengan memasukkan nilai variabel bebasnya ini. Kalau kita masukkan 0, X1, X2-nya 0, berarti kan 0 lebih kecil sama dengan 1. Betul atau enggak? Gitu ya. 0 lebih kecil dari minus 1, salah. Ya. Dan ini kalau kedua 0 lebih kecil dari 2, betul. Jadi yang akan menentukan apakah ya atau tidak gitu ya. Kalau salah satu gitu ya, salah satu dia ya gitu ya, apa salah satu dia ya, tidak memenuhi ya logika tadi. Nah, tadi kan yang tidak memenuhi itu kan 0 lebih kecil dari 1.
satu ya. Otomatis dia salah satu saja ya. Meskipun di sini ada dua kendala, dua memenuhi ya, mau lebih kecil dari dua. Itu salah satu dia langsung masuk ke lakukan uji invisibilitas. Kalau kedua-duanya memenuhi logika gitu ya, mau lebih kecil dari satu misalnya, lebih kecil dari dua kan, dua-duanya itu betul ya, maka dia pilih ya. Kita Z-nya dan di atas ini kita jadikan batas atas baru, gantikan ZU yang bilangan positif tak bernilai. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan backtracking untuk memproses titik di atasnya. Kemudian selanjutnya uji invisibilitas ya. Ini kita gunakan untuk menentukan apakah dalam proses berikutnya nanti akan mungkin memperoleh jika mungkin, maka dilakukan percambangan untuk memperoleh penyelesaian lainnya. Jika tidak mungkin, maka titik tersebut tidak perlu dicabangkan. Nah, di sini di uji invisibilitas itu kita tambahkan variabel slack ya. Di metode slack kan ada ya variabel slack. Nah, di sini simbolnya kita pakai huruf S saja ya. Nanti ada kendala 1 berarti S1, kendala 2 S2 gitu. Kalau tandanya lebih kecil kan kita harus sama bentuk sama dengan ya. Supaya dia mendekati sama dengan kan kita harus tambah S gitu ya. Kemudian nanti kita cek. Ini kan nilai maksimum, jadi kita cari nilai maksimumnya ya. Jadi S-nya. Setiap kendala S1 dan S2. Kemudian, nah ini kita lihat contohnya ya. Kendala, misalnya suatu kendala ya. 4X1 sama dengan 4X1 kurang 2X2 tambah 3X3 tambah X4 kurang X5 tambah 3X6 kecil sama dengan 2. Ini kalau kita tadi ya, misalnya harus dilakukan uji invisibilitas ya. Nah, di sini misalnya variabel tetapnya adalah X1 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 1 ya. Maka kendala tersebut kita masukkan nilainya ya. Jadi dari kendala tadi kita masukkan 4 kali 1 kurang 2 kali 2 gitu ya. Mana yang diketahui itu kita masukkan gitu ya. Hasilnya seperti yang di bawah ini, min 2X2 X4 3X6. Nah, baru kita ubah ke bentuk sama dengan ya. Ini sama dengan ini ya, sama dengan bagian ini ya. S lebih kecil sama dengan min 5 ini. Lebih kecil sama dengan ini, harusnya sama dengan ini. Lupa saya ganti. Kemudian kita pindahkan yang selain S itu, yang selain di yang S itu ada di kanan ya, ruas kanan. S-nya sendiri di ruas kiri. Karena kita mencari nilai S. Nah, yang kita cari di sini adalah nilai max ya. Di sini ada tulisan S max, max ya, S maksimum ya. Jadi kalau nilai supaya nilai S-nya maksimum itu, maka nilai yang koefisiennya positif itu ya, yang positif itu adalah X2 dan X5. Itu kita kasih nilai 1 ya. Jadi X2 dan X5 kita kasih nilai 1. Sedangkan yang negatif-negatif ini, min X4 dan X6 ini kita kasih nilai 0 supaya nilai S-nya maksimum. Kalau semua yang kita kasih 1, mau positif mau negatif, itu enggak maksimum nilainya. Jadi coba bisa dihitung sendiri. Kalau kita hitung gitu ya, jadi yang positif kalikan 1, yang negatif dikalikan 0 gitu ya,
kecilnya adalah min 2. S-max-nya min 2. Nah, min 2 ini nanti yang akan kita uji apakah dia perlu disambungkan atau enggak. Nah, ini alur uji inklusivitasnya. Ini tadi ya, hitung S-max semua kendala. Kita contohkan tadi ya, misalnya di sini kan kendala saja. S-max-nya adalah min 2. Ini ditanyakan, ada enggak S-max lebih kecil dari 0? Kalau tadi kan S-max-nya min 2 ya. Min 2 lebih kecil dari 0. Betul ya? Betul kan logikanya ya, lebih kecil dari 0. Maka kalau betul atau iya, maka titik tersebut tidak perlu dicabangkan, tidak perlu cabang kiri ya, tapi lakukan backtrack. Tapi kalau sebaliknya, kalau tidak ada, nilai S-max-nya positif semua, ya. Misalnya S-max-nya 2, ya, atau 3. 3 lebih kecil dari 0 kan salah. Kan tidak. Maka cabangkan titik K ke. Kita langsung lihat. Nah, itu ya, jadi perlu diperhatikan tuh alur ini ya, alur di visibilitas. Alurnya nggak panjang juga. Kita langsung lihat di soal. Ini minimumkan, ya, minimumkan soalnya. Kita cek dulu ya, apakah sudah minimumkan. Soalnya sudah minimumkan, berarti kita tidak perlu ubah lagi. Kali min 1 ya. Kemudian C-nya ya, koefisiennya sudah positif semua nih, nggak ada yang negatif. 1, X2, X3, X4, X5. Kemudian kendalanya, tandanya sudah lebih kecil sama dengan semua, ya. Kecil sama dengan ini ada yang lupa absen ya. Nanti bisa di WA aja ya. Lupa absen ini. Ini selanjutnya yang ruas nilai B-nya nggak masalah ya. Ini kalau kita kalau kita lihat ini sudah bentuk 1 ya. Jadi langsung kita kerjakan. Jadi program 0 itu adalah di titik 0 ya. Gambarkan titik ini ya, titik 0. Ini ya, jadi titik 0. Masih seperti ini, belum ada cabangnya ya. Belum ada cabang kiri nih. Di awal ZU-nya perlu diingat ya, yang positif tak bernilai. Kita masukkan. Kalau di titik 0 aja kan belum, variabel tetapnya kan belum ada ya, belum kita tulis gambar ya. Kita semua variabel yang ada itu masuk ke dalam variabel bebas ya. X1, X2, X3, X4, X5. Jadi X1 sampai X5 ini ya dilihat dari nilai yang ada di fungsi tujuan ya. Kan ada 5 X ya, X1, X2 sampai X5. X ya. Kemudian kita masukkan ini nilai variabel ini ya. 0 semua gitu ya. Z-nya ketemu 0. Kemudian kita cek. Nah, ini cek. Z-nya kan sudah ketemu 0 ya. Kita cek untuk yang ZU-nya kan
positif tak berhingga ya. Apakah Z lebih besar sama dengan ZU? Apakah 0 lebih besar sama dengan positif tak berhingga? Tidak ya. Tidak, maka kita cek semua kendalanya. Cek semua kendalanya. Kendala satu dulu. Kendala satu kita masukkan juga variabel bebasnya di kendala satu ya, min 0, min 2 kali 0, 2 kali 0 tambah 0 gitu ya, 0. Yang ruas kirinya sama dengan 0. 0 lebih kecil sama dengan min 1. Betul atau enggak gitu ya. Masukkan di sini semua variabel bebasnya. Kendala 2 juga dimasukkan. Jadi kalau kita masukkan 0 kan berarti 0 lebih kecil dari min 1. Betul enggak? Salah ya. Kendala kedua 0 lebih kecil dari min 5. Salah juga. Salah juga berarti. Karena tadi seperti saya bilang tadi cukup salah satu aja ya. Jadi enggak ketemu salah satu tidak terpenuhi ya langsung melakukan divisi. Jadi sebenarnya nggak perlu kerjakan kendala 2. Dia mau kerjakan kendala semua kendala ya nggak masalah. Jadi uji visibilitas. Jadi uji visibilitas ini dia. Yang pertama kan hitung S-nya ya, S-nya dari semua kendala. Kendala tadi seperti ini ya, min 1, min 2 gitu ya. Kita tambahkan dulu ya apa, variabel slack-nya ya. S-nya 1, kendala 2, S2. S-nya kita simpan di ruas kiri, lainnya pindahkan di ruas kanan. Mana yang variabelnya positif ya, yang positif itu kita kasih 1 ya. 1 itu X, positif itu X1, X2 ya. Kasih 1, X4 juga positif, kasih 1, lainnya 0. Nilai X1-nya 7 ya. Kendala 2-nya ketemu S2 maknya 5. Kita cek sini. Di sini ditanyakan cukup salah satu aja ya. Ada enggak gitu ya. 7 lebih kecil dari 0, 5 lebih kecil dari 0. Salah semua ya. Berarti yang bagian tidak. Kalau kita perlu cabangkan titik 0 itu ke kiri. Sehingga hasilnya seperti gambar ini ya, kiri ini ya. Jadi 0 itu kita cabangkan ke kiri. Misalnya pakai S1 sama dengan 1 ya. Pokoknya yang kiri itu nilai 1, atau nilai X. Pakai X1, X2 ya bebas ya terserah. Supaya urut aja ya pakai. Jadi hasilnya sama ya, tetap sama. Pakai X2 dulu, X3 dulu, karena ya, tetap sama. Kemudian sekarang titik 1 ya. Titik 1 ini dia punya variabel tetap sekarang X1 sama dengan 1 ya. Sehingga variabel bebasnya kalau kita lihat dari gambar ini yang tidak ada ya, tidak ada di linear, berarti variabel bebasnya adalah 2, 3, 4, kita masukkan nilai variabel bebasnya di Z. Nah, Z-nya berapa? 4 ya. 4. Jadi kendalanya ini 0 dimasukkan 0, 0, 0, 0 lebih kecil dari 3. Betul enggak? 0 lebih kecil dari 4. Betul enggak? Ya. Kita lihat dulu ini langkahnya adalah uji penyusun not. Pertama hitung Z-nya. Z-nya ketemu 4. 4 kita bandingkan ya. Apakah 4 lebih besar sama dengan Z atau tak berhingga, positif tak berhingga.
salah ya, berarti kita cek kendalanya. Kita masukkan tadi ya, nilai variabel bebasnya 0 lebih kecil dari 3. Betul. Kendala kedua, 0 lebih kecil dari 4. Betul nggak? Salah. Salah satu aja salah, maka uji inklusivitas. Kalau yang ke kanan ini harus semua kendala itu terpenuhi. Kalau Z menjadi batas baru, harus semua kendala satu dan kendala dua itu harus memenuhi syarat logikanya ya. Kalau salah satu aja tidak memenuhi, maka lakukan uji. Misalnya kalian hitung kendala satu, nah, memenuhi nih 0 lebih kecil dari 3, betul ya? Ya langsung beranggapan ya gitu ya. Tapi itu juga nih kendala dua, kalau tidak memenuhi, tidak tidak memenuhi 0 itu tidak lebih kecil dari, kita tanya lagi ya, pindah lagi ke tidak. Kemudian kita hitung S-nya ya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya S-nya supaya cepat. Kita lihat aja langsung nilai S kalau setiap kendala. S1 maksudnya 7, kita bandingkan di sini 7 lebih kecil dari 0, 5 lebih kecil dari 0. Salah semua ya. Pasti tidak. Kita cabangkan dari titik 1 ya, titik 1 ke kiri. Jadi titik 2. Nilainya 1 ya. Pakai X2 misalkan. Kemudian sekarang titik 2. Titik 2 ini kita kasih nama program 2 ya. Ini mau pakai titik 2 boleh. Program 2 ditulis variabel totalnya. Ke titik 2 itu dia butuh X1 sama dengan 1. Ini diperbaharui juga ya setiap perhitungan. Itu satunya 1, S2 1 ya. Itu dimasukkan dari persamaan di soal awal sehingga terbentuk atau persamaan seperti ini. Kemudian kita hitung gitu ya, variabel bebasnya mana kan? Berarti variabel bebasnya S3, S4, S5 itu nilainya 0. Z-nya berarti kalau kita hitung kan gampang aja kan, kali 0 berarti sisa 9, berarti Z-nya 9 kali 0 juga, 0 lebih kecil dari 5, 0 lebih kecil dari 1. Sama ini ya, betul ya, 0 lebih kecil dari 5, 0 lebih kecil dari 1. Betul ya. Kita lihat dulu. Yang Z-nya tadi ketemu 9. 9 lebih besar dari tak berhingga positif, tak berhingga, bilang positif tak berhingga ya. Tidak ya. Kita cek kendalanya. Kendalanya tadi sudah betul ya, 0 lebih kecil dari 5 betul. 0 lebih kecil dari -1 betul. Karena dua-duanya atau semua kendalanya memenuhi syarat, maka ke ya ini ya, kanan. Maka Z menjadi batas baru. Z-nya berapa? Tadi Z-nya 9. Kita ganti ZU yang lama. ZU yang lama kan yang positif tak berhingga. Kita ganti ZU. Jangan lupa di titik ini juga ditulis ZU 9. Karena nanti ZU ini yang kesimpulannya nanti ya, nilai fungsi minimum berapa. Optimalnya adalah 9. Kemudian Z-nya kita ganti, lakukan backtracking. Nah, duanya enggak kita cabangkan ke kiri, tapi lakukan backtracking. Cari titik yang di atas 2 itu apa. Apakah satu ini sudah punya cabang kanan atau enggak? Atau belum. Kita cabangkan kanan ya. Sehingga terbentuk titik nomor 3 ya. Ini X2 sama
tangan ya, 1 dan 0. Sekarang titik 3 itu variabel tetapnya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Variabel bebasnya X3, X4, X5 kita hitung Z-nya, masukkan aja nih Z4 ya. Kita bandingkan di sini di 4 lebih besar sama dengan 9. Jangan lupa Z ini sudah diganti ya. 4 lebih kecil dari 9. Cek kendalanya. Kendala 1, 0 lebih kecil dari 3. Betul ya. Kendala 2 dikerjakan ya, meskipun dia kendala 1 betul. Juga kendala 2, 0 lebih kecil dari 5. Nah, kalau satu salah, berarti divisibilitas. Sekarang kita hitung S-nya. Aja ya, lihat S-nya. S1-nya 5, S2-nya 0. Kita cek 5 lebih kecil dari 0. Salah ya. Kemudian 0 lebih kecil dari 0. Betul enggak? Ini ingat ya, enggak ada sama dengan. Kecil saja. Salah gitu ya. Salah, berarti tambahkan titik K ke kiri. Jadi kalau ketemu salah satu aja yang benar, S-nya, kan cuma tanya ada enggak gitu kan. Salahnya ada 3, tapi salah satu aja memenuhi syarat, maka ya kita ke ya. Titik 4, nah, ini gambarnya 4 cabang kiri ya, titik 3-nya cabang ke kiri. Sekarang titik 4 itu dia butuh F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 0, F3 sama dengan 1 ya. Sehingga variabel bebasnya adalah X4 dan X5 ya nilainya. Ini nanti semakin panjang dalam cabangnya, semakin ringkas nih metode matematiknya. Semakin pendek ya, semakin mudah kita hitung. Ini kita lihat, kita masukkan nilai Z-nya berarti 10 ya. Sini. Kalau untuk skalanya, kalau masukkan variabel bebasnya berarti 0 lebih kecil sama dengan 0, dan 0 lebih kecil sama dengan 2. Kita lihat tadi 10 ya. 10 lebih besar dari ZU. Ya betul. Tapi ya langsung ya gitu ya. Kita mengetek lagi kendalanya, langsung kita proses pada titik 4 itu ya. Tidak perlu kita cabangkan lagi, tapi lakukan backtracking. Titik 4 kita backtracking dari titik yang di atasnya 3. 3 itu sudah punya cabang kanan enggak? Belum. Untuk titik 5. Ini lebih panjang lagi ini, enggak kendala lagi ya. Sekarang titik 5, titik 5 itu butuh S1 2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Kita hitung Z-nya kan ya, semua variabel bebas 4. 4 lebih besar dari 9. Salah ya. 0 lebih kecil sama dengan 3. Skala kedua 0 lebih kecil sama dengan 4. Salah. Kalau salah berarti divisibilitas. Dan uji divisibilitasnya kita lihat S-nya. Satunya 5, yang satunya 2. 5 lebih kecil dari 0. S2-nya kita bilang hasilnya 2. 2 lebih kecil dari 0. Ya. Kan dia tanyakan ada nggak ya, salah satu aja kendalanya.
barat udah ya ya. Tapi titik 5 itu tidak perlu cabangkan. Titik 5 yang di bawah ini kita cabangkan ini. Oke, lakukan refreshing. Kita cek titik yang di atasnya. Titik 3 sudah punya cabang kanan enggak? Sudah. Nah, kita cek di atasnya. Titik 1 cabang kanan enggak? Enggak ada. Titik 1 di atasnya lagi, titik 0. Bukan cabang kanan atau enggak? Oh, belum ada. Cabang kanan ya. Untuk titik 0. Nilainya X1 sama dengan 0 ya. Jadi harus sejajar ya, level 1, level 2, level 3. Sekarang titik 6. Titik 6 ini hanya butuh, jadi variabel tetapnya hanya X1 sama dengan 0. Yang awal ya. X1 ini kita tentukan 0. Sekarang kita hitung nilai Z-nya. Kita lihat Z-nya berarti 0 ya. 0 lebih besar sama dengan 9. Salah, berarti 0 lebih kecil dari 1. Salah, salah ya. Lagi yang kendala 2. Visibilitas karena nilai S-nya nanti coba dihitung ya. Nilai S-nya itu nilainya lebih positif ya, dia positif. Karena seperti itu perlu kita cabangkan ya. Sehingga tidak nanti kita cabangkan ke kiri. Jadi X2 sama dengan 1. Jadi harus sejajar nih ya. Level 2 itu ya harus X2 semuanya. Sekarang X7 itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1 ya. Bebasnya X3, X4, Z-nya 5 ya. Dan 5 lebih besar sama dengan 9. Enggak. Nah, kan 0 lebih kecil dari 1. 0 lebih kecil dari 0. Betul ya. Dan jangan pada sama dengan 0. Ya, ada batas baru. Batas atas baru lagi ya. Gantikan dengan Z. Kemudian titik 7 kita backtracking ya. Jadi tidak perlu kita cabangkan. Kita nggak cabangkan tapi backtracking. Di atasnya 6. Sudah punya cabang kanan nggak? Belum. Kemudian titik 8 itu butuh kemudian kita uji di kita masukkan 0 ya. 0 lebih besar sama dengan 5. Itu enggak salah ya. Lupa Z ini sebagai 5 sekarang. Salah, berarti cek semua kendala. 0 lebih kecil dari min 1. Salah ya. Sekarang nilai S-nya 1 dan min 1. Ini ada nggak? 1 kurang 0. Itu enggak salah ya. Duanya dapatnya 1 lebih kecil dari 0. Betul. Iya. Kita titik 8 tadi kita tidak tambahkan tapi lakukan backtracking. Kita lihat gambar 8 ini nggak perlu ditambahkan lagi tapi lakukan backtracking. Backtrackingnya kita cek yang di atasnya, titik di atasnya sudah punya cabang kanan nggak? Kita cek lagi di atasnya titik 0 sudah punya cabang atas cabang kanan nggak? Sudah. Di atas 0 titik 0 ada lagi nggak? Titik
yang tertentu sudah enggak. Jadi proses iterasinya berhenti sampai di 8 titik ya. Tadi statement yang terakhir kan 5 ya. Di titik dulu, X1 sampai ke 7 ya. Jadi yang enggak tertulis itu X3, X4. Jadi ini kesimpulan. Contoh yang lain nanti bisa dibaca sendiri ya. Bisa dilihat di video ini. Langkah per langkah. Ini soalnya maksimumkan ya. Jawab maksimumkan. Kan tadi kan standarnya kan minimumkan ya. Yang pertama kita kerjakan dulu minimumkan gitu ya. Langsung saja ya saya akhirnya ya. Juga ya cabangnya 8 kalau 8 titik. Nah, 8 titik. Jadi kan tadi ini Z-nya kan min 12 ya yang terakhir ya. Paling untuk soal yang minimumkan ya. Tapi kan tadi yang ditanyakan di soal itu adalah maksimumkan. Kalau maksimumkan ya tinggal kita balik lagi ya, kalikan satu kembali 12 kali itu ya jadi kan Z maksimumnya ya 12. Kan Z maksimumnya 12 bukan 12. Itu saja sih jadi tergantung. Kita kalau soalnya berbeda dengan apa tadi ini contohnya ya maksimumkan, kita minimumkan dulu ya, cari kerjakan dulu, kemudian kita balikan lagi ke itu saja ya materi ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti silakan dipelajari ya. Ini nggak terlalu sulit, simplek ya, teks sama bidang potong memang metode terbatas ya. Nah, kita gambar grafik atau teks ini kan lumayan masukkan nilai bebasnya tinggi gitu ya. Ini kalau nggak ada kita lanjut kasih atas